Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novan Ardiansyah di pembelajaran hari ini, yaitu puisi rakyat tentang KD 3.10, menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat, pantun, syair, atau bentuk puisi rakyat setempat yang disajikan dalam bentuk tulis. Nah, hari ini kita akan belajar tentang struktur dan aspek kebahasaan puisi rakyat. Contoh pantun. Ambillah kapas menjadi benang, ambillah benang menjadi kain. Kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Mari kita bedah strukturnya. 1. 2 lari sampiran. 2 isi pantun. Jadi di sini pantun itu terdiri dari satu bait, di mana satu bait itu ada 4 lari, yaitu yang pertama dan kedua adalah lari sampiran, yang ketiga dan 4 yaitu isi dari pantun tersebut. Yang kedua, isi atau makna yang terdapat pada lari 1 dan 2 tidak ada hubungannya dengan lari 3 dan lari 4. Jadi di sini lari 1 dan 2 ini tidak berhubungan dengan lari 3 dan 4. Bisa dibaca, ambillah kapas menjadi benang, ambillah benang menjadi kain. Kalau kamu ingin dikenang. Nah, ini tidak ada hubungannya benang dengan dikenang. Yang berhubungan adalah rima di belakang kalimat. Nah, benang sama dikenang, ini yang berhubungan. Kain dengan lain, ini yang menjadi berhubungan. Tapi antara lari 1 dan 2 dengan lari 3 dan 4 ini tidak ada hubungannya sama sekali. Yang ketiga, nah, jenis kalimat yang digunakan pada lari 1 dan 2 menggunakan kalimat perintah. Mana kalimat perintah ini? Nah, kita lihat. Yang digunakan di sini adalah kalimat perintah. Nah, ambillah. Ambillah ini berarti kalimat perintah karena memerintah untuk mengambil sesuatu. Di sini disuruh untuk mengambil kapas atau mengambil benang. Ini kalimat perintah. Nah, yang keempat, lari 3 dan 4 merupakan kalimat saran dengan pola hubungan syarat. Nah, hubungan syarat ini ditandai dengan kata kalau. Jadi, orang ketika meminta syarat itu mesti ditandai dengan kalau. Nah, ini contohnya di sini bisa kita lihat. Kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Nah, jika kamu ingin dikenang, harus berbuat baik. Ini syarat, tapi pada dasarnya kita manusia harus berbuat baik satu dengan yang lain. Yang kelima, lari 3 dan 4 merupakan satu kalimat yang majemuk. Nah, ini bisa kita lihat. Kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Ini bisa dikatakan kalimat majemuk. Lari 3 dan lari 4. Sekarang kita menginjak contoh gurindam. Apabila kelakuan baik berbudi,
hidup menjadi indah tak akan merugi. Dengan orang tua jangan pernah melawan, kalau tidak mau hidup berantakan. Jagalah hati, jagalah lisan, agar kau tidak hidup dalam penyesalan. Sayangilah orang tua dengan sepenuh hati, itulah cara menunjukkan bakti. Mari kita bedah strukturnya. Ini saya ambil contoh 2 lari dari Gurindam, yakni apabila kelakuan baik berbudi, hidup menjadi indah tak akan merugi. Nah, bisa kita ketahui bahwa di lari 1 ini ada hubungannya dengan lari berikutnya atau lari kedua. Lari 1 dan lari 2 ini merupakan kalimat yang berhubungan. Apabila kelakuan baik berbudi, hidup menjadi indah tak akan merugi. Karena segala sesuatu yang baik, yang berbudi luhur, itu indah sekali. Dan pastinya kita tidak akan merugi karena kita melakukan sesuatu hal yang baik kepada orang lain. Berikutnya, di lari 1 ini merupakan syarat atau sebab terjadinya lari 2. Jadi lari 1 dan lari 2 ini merupakan hubungan sebab akibat. Karena kelakuan baik ini pasti orang tidak akan merugi karena berbuat baik. Sebabnya adalah berbuat baik, akibatnya orang itu tidak akan merugi. Jadi ada hubungannya dengan hubungan sebab akibat. Berikutnya bisa kita lihat. Nah, kalimat yang digunakan pada lari 1 dan lari 2 merupakan hubungan sebab akibat. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Hubungan antara lari 1 dan lari 2 ini adalah hubungan sebab akibat. Nah, contoh syair. Ini saya ambil dari buku paket, ya ini karya Hamzah Fansuri. Perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu. Dayung pengayuh taruh di situ, supaya laju perahumu itu. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Mari kita bedah strukturnya. Nah, di dalam syair ini, satu bait ini terdiri dari 4 lari. Nah, bisa kita hitung, bisa kita ketahui bahwa satu bait terdiri dari 4 lari di dalam syair. Kemudian yang selanjutnya, rima yang digunakan sama. A, atau B, atau C, dan seterusnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang digunakan atau rima yang dipakai di dalam syair perahu ini menggunakan huruf U atau rima U. Perahumu, kayu, di situ, itu. Nah, ini contoh yang digunakan rima di dalam syair perahu Hamzah Fansuri. Selanjutnya, keempat lari syair merupakan isi dan terkait dengan bait-bait yang lain. Jadi semua lari, semua
bait yang ada di dalam syair ini saling berhubungan atau saling berkaitan yang satu dengan yang lain. Selanjutnya, kalimat yang digunakan pada larik 1 menggunakan kalimat untuk menyapa. Nah, contoh yang digunakan di sini kalimat atau kata sapanya adalah menggunakan hai. Ini berarti menyapa seseorang. Dan yang di sini menyapa anak muda. Di mana anak muda itu adalah anak muda yang arif dan anak muda yang budiman atau berbudi luhur. Nah, selanjutnya ini bisa kita lihat bahwa di larik 2 dan 3 merupakan kalimat perintah kepada generasi muda yang disapa pada larik 1. Jadi ada kalimat perintah di dalam larik 2 dan larik 3. Nah, hasilkan bekal air dan kayu. Hasilkan ini adalah kata atau kalimat perintah di mana kita disuruh untuk menghasilkan bekal air dan kayu. Nah, di larik 3 kita disuruh untuk dayung pengayuh taruh di situ. Dayungnya ini harus ditaruh. Kita disuruh untuk menaruh dayung itu, dayung pengayuh perahu itu. Selanjutnya, larik 4 merupakan akibat yang ditemui jika melakukan apa yang diperintahkan pada larik 2 dan 3. Seperti kita ketahui tadi bahwa di larik 2 dan 3 kita disuruh atau kita diperintah. Nah, jika kita melanggar atau jika kita melakukan perintah tersebut, maka ada konsekuensinya, maka ada akibatnya. Seperti yang bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah akibat yang ditimbulkan pada larik 2 dan 3, yang dimana larik 4 ini adalah akibat tersebut. Selanjutnya, semua pilihan kata bersifat simbolik dan penuh dengan ungkapan lama. Jadi diksi yang digunakan di dalam syair perahu ini rata-rata menggunakan atau bersifat simbolis dan juga bersifat atau menggunakan ungkapan-ungkapan lama. Nah, bisa kita ketahui bahwa misalnya kalimat simbolis yang digunakan adalah perahu. Yang dimaksud perahu di sini apa? Kita harus menemukan simbol perahu. Di sini yang dimaksudkan hamzah fansuri ini apa? Itu yang bersifat simbolis. Nah, sampailah kita di penghujung pembelajaran puisi rakyat hari ini. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung video pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memperoleh berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.